pagi jemaat, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kemarin kita barusan merayakan 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Marilah kita ambil kesempatan sebelum kita memulai ibadah, boleh menyanyikan satu lagu doa kami yang sekaligus boleh mempersatukan hati kita semua untuk mendoakan bangsa Indonesia. Kita naikkan pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Masih ada waktu 1 menit, boleh kita saat teduh mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita.
Shalom sekali lagi jemaat yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sendiri telah memimpin negara kita memasuki 79 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka saudara. Sekali lagi merdeka. Saya undang kita semua bagi berdiri, kita kumandangkan dengan hikmat lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita berdoa. Kami tahu kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sekedar hasil perjuangan dari para pejuang, para pahlawan, pendiri bangsa ataupun rakyat Indonesia, melainkan itu juga adalah sebuah rahmat pemberian dari-Mu ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, oleh karena Engkau sudah menolong, membebaskan bangsa Indonesia dari para penjajah dan penjajahan. Kami berterima kasih selama 79 tahun lamanya. Kami boleh mengecap, menikmati, merasakan dan mengalami alam kemerdekaan. Boleh menjadi bangsa yang boleh mengatur dan memiliki hak dan kebebasan di atas negeri kami sendiri. Berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan, sehingga perjalanan dari bangsa Indonesia sampai saat ini boleh berlangsung dan berjalan, di mana seluruh pemimpin dan rakyat Indonesia boleh bersama-sama mengisi dan membangun kemerdekaan. Ya Tuhan, 17 Agustus 2024 boleh kami peringati, kami rayakan sebagai HUT kemerdekaan RI yang ke-79. Kami menyerahkan derap dan langkah daripada seluruh komponen bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh melanjutkan tuntunan pimpinan dan Tuhan boleh menopang, menolong dan memberkati seluruh pemimpin dan rakyat Indonesia, sehingga kami boleh membangun dan terus melanjutkan perjalanan bangsa Indonesia ini untuk lebih baik dan lebih maju lagi. Ini doa kami, doa syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ayat panggilan ibadah pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 92 ayat 2 dan 3. Sungguh baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi nama-Mu. Engkau yang maha tinggi,
untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kebenaranmu di waktu malam. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini tidak lain adalah anugerah kasih karunia Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi amin saudara. Percayalah bahwa kebaikan Tuhan tidak akan pernah habis dalam hidup setiap kepribadian kita. Amin. Kasih Tuhan sungguh tak terselami, bahkan lebih luas dari samudera, lebih tinggi dari cakrawala. Kita naikkan pujian tak terbatas kasih-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita nyanyikan sekali lagi bait yang pertama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Pujian syukur akan dilanjutkan dengan Komisi Wanita. Angklung waktu dan tempat dipersilahkan.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ada sebuah pujian yang sangat indah dengan judul Amazing Grace, My Chains Are Gone. Biarlah pujian ini boleh mengingatkan setiap kita betapa besar kasih Allah yang sudah mematahkan setiap belenggu dosa-dosa kita. Dan biarlah kita ingat terus untuk bersyukur kepadanya. Karena kalau kita ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerahnya. Terimalah persembahan dari kami, tim Angklung Komisi Wanita GKY Puri Indah. Amazing grace,
Amazing Love, Amazing Grace. Juga suatu persembahan pujian yang sangat amazing dari KW Angklung. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Suara angklung menggelegar sampai mengisi ruangan. Terima kasih kepada Komisi Wanita Angklung. Kita akan memasuki pengakuan dosa. Sesuai dengan pujian yang tadi barusan kita dengar, Tuhan sungguh luar biasa. Sadarkah saudara, kita memiliki Kristus Tuhan, satu-satunya di dunia ini, di kehidupan manapun, tidak ada seperti Tuhan yang bersedia turun menjadi manusia, hanya dengan satu tujuan, untuk menyelamatkan setiap kita, memenangkan maut, kuasa maut, untuk memenangkan kita dari dosa. Mari kita bersama nyanyikan Hanya Kristus Harapanku. Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh. Dikala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca, sampai Dia mati di salib, menanggung murka ilahi. Semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Mari kita bersama bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang ketiga. Terbaring di makam gelap, tubuh sang terang dunia, hingga tiba hari mulia, dari kubur Dia bangkitlah, bersama Yesus yang menang. Dosaku hilang sengatnya, Dia milikku, ku milik-Nya, ditebus dalam darah-Nya. Bersama dengan pemazmur, marilah kita berseru kepada Tuhan, berkata, tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sungguh-sungguh merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Secara pribadi kita terlebih dahulu mengakui dosa-dosa kita. Tuhan Yesus, Engkaulah harapan terang dan kuat kami. Namun kami mengaku terkadang
hilang harapan kami saat hidup kami dihempas badai. Kami juga kerap merasa kehilangan terang dan merasa hidup dalam gelap, menelusuri lorong kehidupan kami tatkala ada pergumulan, persoalan dan problema yang menimpa kami. Tidak jarang kami mengandalkan kuat, gagah, dan perkasa diri, dan justru akhirnya kami lemah dan tidak berdaya. Kami tidak atau kurang mengandalkan dan berharap pada kekuatan Tuhan. Engkau sudah meninggalkan teladan, engkau rela untuk menjalani salib, dihina, dicerca. Namun sebaliknya, kami tidak rela untuk dihina, disalah mengerti dalam pelayanan dan kehidupan kami. Kami lebih suka dipuji dan mendapat dan mencari kemuliaan bagi diri kami. Dalam hidup kami, sulit buat kami merasa puas dan memiliki kepuasan juga ya Tuhan. Seringkali kami merasa belum cukup, masih kurang. Itu sebabnya kami ingin terus mau lagi dan mau lebih dan lebih lagi. Memang kami bersama dengan bangsa sudah dimerdekakan, namun seringkali hidup kami masih diperbudak oleh hawa nafsu keinginan duniawi. Dulu kami buta, sekarang kami dicelikkan. Rantai dosa yang mengikat kami sudah Engkau lepaskan. Tuhan, kiranya kuat kuasa daripada Tuhan dan kuasa darah Kristus, biarlah sungguh sekali lagi boleh kami alami dan kami rasakan, membebaskan kami dari dosa yang membelenggu kami sampai pada hari ini. Ampunilah kami, ampunilah dosa kami, sucikanlah kami dan angkatlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh mau mengakui dan menyadari, menanggalkan dosa kita, janji pengampunan dosa itu ya dan amin. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-13 dan ke-14 memberikan janji pengampunan dosa kepada kita. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita yang sudah mengalami janji pengampunan dosa, mari kita berkata kepada Tuhan, dalam hidup ku tak sesal, dalam mati pun ku tak akan gentar. Dan selanjutnya bait yang keempat kita nyanyikan bersama-sama. Bersama-sama kita katakan, dalam hidup ku tak sesal. Dalam hidup ku tak sesal, dalam matiku tak gentar, kuasanya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan, memisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia manggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Mari dengan penuh keyakinan kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya, kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan yang sudah dikumandangkan dan diikrarkan dari orang percaya, dari seluruh tempat dan di berbagai di setiap abad. Mari kita ikrarkan dengan penuh kesungguhan, kita mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga
bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Sebagai bangsa Indonesia, ada para tokoh-tokoh yang Tuhan pakai untuk menjadi tokoh bangsa. Di dalam gereja juga ada tokoh-tokoh yang Tuhan pakai, para pemimpin untuk menjadi pemimpin dan tokoh gereja. Demikian juga di GKY, juga ada salah satu seorang tokoh yang hari ini Tuhan hadirkan di tempat ini. Walaupun badannya kecil, tetapi dia dipakai oleh Tuhan menjadi seorang tokoh GKY. Siapa beliau? Beliau adalah Pendeta Tommy Elim dari GKY PSC yang akan menyampaikan firman Tuhan pada kesempatan tukar mimbar ya. Pada hari ini akan disampaikan oleh beliau. Dipersilakan Pak Tommy. Saudara, belum pernah saya khotbah se-pressure seperti saat ini, terus terang. Saya udah agak keselak tadi, airnya kayaknya udah habis di situ jadinya. Saudara, kita berdoa, kita minta anugerah Tuhan. Tuhan, kami sungguh hanya memohon belas kasihan Tuhan, agar Tuhan sendiri yang boleh mencelikan mata rohani kami. Kami sungguh membutuhkan Engkau. Kami sungguh membutuhkan Engkau yang menuntun hidup kami, agar dalam perjalanan hidup ini kami boleh menjadi orang-orang yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berikan kepekaan kepada kami Tuhan, karena ada banyak hal yang tanpa sadar menarik kami, menyelewengkan kami, menggeser kami daripada apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Dan kami sungguh memohon Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu, agar kami kembali dituntun oleh Engkau sendiri. Dengar doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan bersama buka Alkitab kita. Kita akan melihat dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Saudara, tema kita hari ini berkaitan dengan Christian character, bicara mengenai contentment atau sebuah rasa cukup, sebuah rasa kecukupan yang harus ada dalam diri kita. Saudara, dan kita akan melihat dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Asal ada makaian dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Saudara, mungkin saudara di dalam beberapa kesempatan minggu ini di GKY Puri, saudara membahas berkaitan dengan Christian character. Saudara, ketika berbicara mengenai karakter atau bicara mengenai Christian character, saudara, saya ingin menggarisbawahi supaya kita memiliki sebuah persepsi yang sama terlebih dahulu. Ketika berbicara mengenai karakter, maka saudara kita mendapati karakter itu adalah sesuatu yang bersifat universal. Artinya, ketika kita bicara mengenai contentment hari ini, atau kita bicara mengenai kesalehan hidup, kebaikan, kekudusan, dan sebagainya, saudara, maka saudara ini adalah sesuatu yang tidak eksklusif berbicara mengenai kekristenan. Karena kita bicara dengan orang di dunia sana, maka ini adalah sesuatu yang mereka pun mempelajarinya, mereka pun mengejarnya.
Saudara, bahkan menarik sekali. Kalau kita melihat di dalam abad sebelum before Christ, tahun 350, saudara, Aristotle sebagai seorang filsuf yang sangat besar di dalam dunia ini, saudara, dia sudah bicara mengenai karakter di dalam bukunya berkaitan etik, dan ada 10 buku. Ada 10 buku. Saudara, artinya, saudara, ketika seseorang berbicara mengenai karakter, saudara, ketika dia kemudian membaca, mempelajari Aristotle, saudara, maka dia akan mempunyai sebuah karakter yang baik. Saudara, dan memang karena realitas manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka ada karakter-karakter ilahi yang ada di dalam manusia tersebut. Sehingga karena bicara mengenai manusia ini tidak bicara hanya mengenai orang Kristen. Non-Kristen pun punya karakter yang baik. Saudara, kadang-kala kita berjumpa bukan anak-anak muda ketika misalnya kita berbicara mengenai, oh kamu harus menikah dengan yang seiman. Kerap kali anak muda kemudian muncul pertanyaan begini. Tapi tapi Pak Tommy, kenapa sih kita mesti menikah dengan seiman? Bukankah kerap kali kita mendapati orang yang tidak percaya pun mereka menikah, mereka juga lebih fine, lebih good daripada pernikahan Kristen, bukan? Ada tidak pernikahan Kristen yang cerai? Ada? Ada. Banyak enggak? Jangan banyak bahaya jadinya. Kalau ada boleh, banyak janganlah begitu jadinya, ya. Saudara, tetapi ini kan menjadi sebuah ironi, bukan? Saudara, sehingga ketika berbicara mengenai karakter, saudara, saya ingin menggarisbawahi dulu, karakter ini bicara mengenai sesuatu yang bersifat universal. Saudara, bahkan menarik. Kita tidak hanya bicara mengenai Aristoteles yang ada di barat. Kalau kita kemudian coba pelajari di dalam Asia, saudara, maka kita berjumpa dengan seorang figur, seorang tokoh yang luar biasa, Confucius yang, saudara, kalau saudara mempelajari bukunya Analek, ya, saya pernah mengambil 1 semester berkaitan Asian philosophy, dan salah satu textbook yang dibaca ada buku Analek daripada Confucius. Saudara, dan kalau saudara baca, saudara akan surprise. Sudah akan surprise, karena kalau benar seorang manusia, kita sekali lagi tidak bicara mengenai Kristen. Kalau dia cuma kemudian mempelajari Analek ini, dia hidup sesuai Analek ini, saudara, maka dunia ini akan menjadi sebuah dunia yang peaceful. Dunia ini akan menjadi dunia yang luar biasa indahnya. Karena apa? Di dalam tulisan-tulisan baik Confucius, baik Aristoteles dan tokoh-tokoh dunia yang lain, saudara, mereka mencoba merumuskan karakter-karakter yang baik yang seharusnya manusia ada. Saudara, sehingga ketika hari ini kemudian topik daripada contentment, berbicara mengenai karakter, lalu kemudian kita bicarakan, saudara, maka hal yang paling utama menurut saya kita harus kemudian memikirkan kembali berkaitan dengan Christian character tersebut. Saudara, dan boleh saya katakan ketika kita bicara mengenai Christian character, kita berfokus berkaitan dengan Kristus. Saudara, Kristus datang ke dalam dunia betul untuk menyelamatkan setiap kita. Tapi saudara, pertanyaannya, kalau hanya menyelamatkan setiap kita, kenapa kita mesti kelamaan ada di dunia ini? Iya kan? Kalau menyelamatkan kita, ya sudah, Yesus mati, selamatkan kita, udah langsung ke surga dan selesai. Kenapa kita mesti lama di dunia ini? Saudara, salah satu jawabannya, tentu saja ada banyak jawaban. Salah satu jawabannya adalah karena ketika kita ada dalam dunia ini, Kristus ingin supaya keberadaan dia, dan itulah sebabnya juga Yesus ada dalam dunia ini 33,5 tahun. Jawabannya supaya Yesus bukan saja datang menyelamatkan, tapi Yesus sedang mempresentasikan, ini loh hidup yang seharusnya, ini loh karakter yang seharusnya. Dan itulah sebabnya Christ likeness itu menjadi sebuah sentral daripada kehidupan orang percaya di dunia ini. Ketika kita bicara mengenai kita diselamatkan dan belum dibawa kembali ke surga, kenapa kita di gereja? Kenapa kita ikut kelompok kecil? Kenapa kita ikut komunitas ini, persekutuan ini, itu dan sebagainya? Jawabannya cuma satu. Supaya dengan mempelajari kebenaran firman Tuhan, rupa Kristus itu akan semakin nyata di dalam diri kita. Saudara, itu yang Alkitab bicarakan. Hari demi hari, setiap ibadah seperti ini, setiap hari ketika saudara membaca Alkitab, tujuannya satu, yaitu apa? Rupa Kristus itu semakin nyata di dalam kita. Saudara, coba lihat kiri kananmu. Silakan, saudara boleh tolong lihat kiri kanan. Apalagi suami istrimu. Saudara lihat, rupa Kristus kelihatan nggak di diri dia?
Atau jangan-jangan saudara lihat, aduh gue lihat lu bete, tahu nggak? Aduh gue lihat lu, aduh cuman cerewet doang begitu loh. Gue lihat lu cuman pelit doang begitu loh. Gue lihat lu ngomel doang begitu loh. Saudara, ini menjadi sebuah dinamika. Itulah sebabnya pertanyaan yang kemudian muncul daripada saya adalah, oke, kalau Christian character bicara mengenai Christ character. Dan tadi kita lihat satu sama lain di balik senyummu, saya nggak tahu ada apa begitu jadinya. Ya. Mungkin sebuah pertanyaan yang muncul adalah, mungkinkah kita punya Christ character tadi? Mungkinkah rupa Kristus itu menjadi nyata dalam diri kita? Mungkinkah kita itu, C.S. Lewis berbicara mengenai little Christ, Kristus kecil. Saudara dan saya adalah Kristus kecil. Saudara, pertanyaannya mungkinkah begitu? Saudara, sebelum jawab mungkinkah, saya mau tanya dulu. Kalau kita bicara punya karakter seperti yang tadi dikatakan Aristoteles yang secara general, atau yang dikatakan oleh Konghucu secara general, kita kalau punya karakter begitu, susah atau gampang? Saya tidak bicara mengenai Christ karakter dulu, bicara yang general aja begitu. Susah atau gampang? Hah? Yang berkata gampang, angkat tangan. Harap soal jelas ya begitu. Ya, saya harap soal saya jelas. Pertanyaan saya, untuk punya karakter seperti yang diajarkan dunia, seperti Aristoteles, seperti Konghucu lah katakan, itu pertanyaan saya, untuk punya karakter seperti itu, susah atau gampang? Yang berkata gampang, angkat tangan. Oke, thank you. Oke. Yang berkata susah, angkat tangan. Yang nggak punya tangan, angkat tangan. Oke, ulangin. Yang berkata iya, angkat tangan. Yang iya. Yang iya. Ya gampang, maksud saya gampang. Yang berkata susah, angkat tangan. Ini yang masih nggak angkat tangan. Saudara, susah atau gampang gitu ya? Oke, saudara, saya rasa saya agree dengan saudara. Kita jangan bicara Christ karakter dulu. Kita bicara karakter secara general aja susah, ya kan? Kita bicara karakter secara general aja susah begitu. Saudara, sehingga ketika bicara mengenai Christian karakter, menurut saya ini susahnya double. Susahnya lebih sulit lagi begitu loh. Saudara, karena bagaimana mungkin kita bisa punya karakter yang begitu ideal? Christ karakter adalah sebuah karakter yang ideal. Saudara, kalau kemudian Christ karakter adalah sesuatu yang ideal yang tidak mungkin kita capai, pertanyaannya, kenapa Allah minta supaya kita menyerupai Kristus? Saudara, Alkitab berkata, hendaklah kamu kudus. Misalnya kalau kita bicara mengenai karakter kekudusan, hendaklah kamu kudus karena Allah adalah kudus. Jadi fokusnya kepada Allah, fokusnya kepada kekudusan Kristus yang sempurna itu. Kalau ini tidak mungkin, pertanyaan saya, salahnya, salah siapa? Salah saya atau salah Allah? Kalau saudara jadi guru memberikan perintah yang nggak mungkin, salahnya salah siapa? Hah? Salah guru. Jadi Allah berkata, hendaklah kamu kudus karena aku adalah kudus. Salah siapa kalimatnya? Hah? Salah Allah. Dosa lu jadinya. Saudara, kalau ternyata perintah kudus menjadi perintah yang tidak mungkin, salah Allah. Tetapi kalau perintah kudus adalah perintah yang sulit, jawabannya betul. Karena memang perintah Allah bukan perintah yang gampang. Saudara, sehingga menjawab pertanyaan mungkinkah kita punya Christ karakter? Jawabannya adalah mungkin. Jawabannya adalah mungkin. Saudara berkata kepada suami istrimu, istriku, kamu mungkin kok Christ karakter. Mungkin. Saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana itu kemudian bisa terjadi? Yang menjadi pertanyaannya. Saudara, salah satu problem daripada berbicara mengenai karakter menurut saya adalah kita kerap kali berbicara karakter itu dalam konteks usaha kita. Tapi menarik sekali, Alkitab berbicara karakter sebagai the fruit of spirit. Buah roh.
Buah roh berbicara mengenai karakter-karakter tersebut. Dan kita selalu berpikir bicara mengenai karakter. Oh, saya belajar ini loh, saya belajar itu. Dan ketika bicara mengenai karakter dalam konteks dunia, saudara, maka kerap kali bicara mengenai, oh ini karakter begini loh, kamu stepnya begini pertama, step kedua begini, step ketiga begini. Saudara, tentu saja itu hal yang good kita belajar. Kita mempelajari mengenai bagaimana trik-triknya atau bagaimana caranya memiliki sebuah karakter yang baik. Kita harus belajar. Tetapi ini sebuah konsep yang keliru. Ketika saudara hanya melihat karakter hanya sebagai usaha, kita perlu usaha, bukan tidak. Tapi kalau karakter kita lihat semata-mata karena usaha, bahkan yang paling utama karena usaha, percayalah kita akan frustasi. Percayalah kita akan frustasi. Frustasi karena pertama, kita adalah manusia yang berdosa, punya kedagingan. Frustasi yang kedua, sekeliling kita juga dosa. Kalau kita mau hidup benar, sekeliling dosa jadinya gimana? Susah bukan? Susah bukan? Saudara, kita punya lingkungan yang sudah bobrok. Saudara, sehingga ini menjadi sebuah problem. Tetapi good news-nya adalah ketika Alkitab bicara mengenai Christian character, Alkitab bicara mengenai buah. Saudara, apa artinya berbicara mengenai buah? Ibu-ibu di sini kalau saudara yang deman dalam dunia perkebunan, pertanaman, menarik sekali bukan? Semua kita harapin buah, tetapi buah itu bukan sebuah usaha. Buah itu hanya terjadi kalau apa? Kita menanam pohon dengan baik, kita memberikan pupuk dengan baik, kita menggemburkan tanahnya, kita menyiram dengan baik, maka konsekuensi logisnya buah itu akan muncul. Saudara perhatikan enggak? Buah bukan sesuatu yang kita upayakan. Tapi buah adalah sesuatu yang hanya konsekuensi logis kalau tanaman itu bagus. Pohon itu baik. Pohon itu diberikan pupuk. Pohon itu dipelihara. Saudara, sehingga buah hanya akan terjadi kalau pohonnya benar. Buah hanya akan terjadi kalau dia ditanam di tempat yang benar. Saudara, dan itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar dan rumusnya cuma satu. Tinggallah di dalam aku. Yohanes 15 berkata, engkau akan berbuah. Engkau akan berbuah. Saudara, ini menjadi sebuah rumus yang sangat penting. Saudara, dan ini yang harus kita lakukan. Yang harus menjadi bagian yang kita kejar adalah tinggal di dalam Dia. Saudara, kalau saudara cuma belajar cara begini itu bagus. That's good. Tapi harus saya katakan, engkau punya cara yang totally wrong. Keliru. Dan engkau akan frustasi. Engkau akan frustasi. Bicara mengenai sebuah Christian character itu hanya sebuah konsekuensi logis. Dan kuncinya cuma satu. Terus tinggal di dalam Dia. Dan tinggal dalam Dia artinya bukan hanya hari Minggu seperti ini. Tapi engkau setiap hari, saudara, kenapa gereja mendorong saudara harus renungan harian setiap hari. Saudara harus berdoa, saudara harus punya kelompok kecil. Saudara harus ada di komisi ini, komisi itu. Saudara, ini bukan untuk mengisi kegiatan, bukan. Ini bukan untuk mengisi kegiatan. Tetapi ini adalah sebuah proses kita tinggal di dalam. Dan ketika kita tinggal dalam Kristus, engkau dan saya, rupa Kristus itu akan semakin nyata. Kita akan berubah. Ketika engkau dan saya benar-benar tinggal dalam Kristus, kita akan kaget sendiri. Duh, kok gue bisa pikir begini ya? Kok gue bisa tutur kata begini ya? Kok gue bisa punya karakter begini ya? Dan orang lain akan kaget. Lu minum obat salah apa sih kok jadi kayak begini? Ini bukan salah minum obat, no. Tapi ini karena Kristus yang ada di dalamku. Nah, saudara, ini menjadi sebuah basic yang menurut saya sangat penting ketika kita bicara mengenai Christian character. Dan ingat baik-baik, engkau dan saya mungkin untuk rupa Kristus itu ada dalam diri kita. Caranya cuma satu, betul-betul tinggal di dalam Dia. Di dalam hidupmu setiap hari engkau harus cari hadirat Allah. Di dalam hidupmu engkau harus mengutamakan Dia. Kalau tanpa itu, nggak mungkin hidup engkau dan saya bisa berubah. Dan Christian character itu muncul. Nah, saudara, setelah kita memahami seperti ini, baru saya ingin mengajak kita melihat kemudian realitas daripada contentment tadi. Sebuah karakter yang berkaitan dengan rasa cukup tadi. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Timotius pasal 6 tadi, saudara, menarik sekali. Pasal 6 ayat 6 tadi,
Paulus memulai dengan kalimat seperti ini. Kalau ibadahmu tidak disertai dengan rasa cukup, dengan contentment tadi, saudara, maka ibadah disertai rasa cukup tersebut itu akan memberikan sebuah keuntungan besar. Berarti di sini ibadah yang kita lakukan itu baik, tapi kita harus juga punya contentment. Supaya apa? Ibadah itu punya nilai yang luar biasa. Kita punya keuntungan yang besar. Kalau tidak, jawaban Paulus adalah tidak. Saudara, sehingga ibadah harus ditambah dengan kecukupan. Kebanyakan kita adalah ibadah dikurang kecukupan. Ya, kita ibadah, tapi kita tidak menambah kecukupan. Dan bagi Paulus itu adalah kerugian besar. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat keuntungan besar seperti apa. Atau sebaliknya, kerugian besar apa. Kalau saudara ikut ibadah, tetapi saudara tidak memenuhi hidupmu dengan contentment tadi, kecukupan tadi. Saudara, kalau kita lihat dalam 1 Timotius pasal 6, ada dua hal yang saya ingin ajak kita kemudian melihat bersama. Saudara, yang pertama adalah kalau kita perhatikan Timotius itu, Paulus dalam kitab Timotius itu mengkaitkan dengan sebuah realitas yang menurut saya menarik. Paulus bicara mengenai kecukupan contentment itu dengan realitas keinginan. Saudara, bicara mengenai manusia, semua manusia kita punya keinginan. Ya kan? Kita ingin ini, ingin itu, kita ingin mobil yang bagus, mobil yang lebih oke, kita ingin rumah lebih gede atau rumah 2, rumah 3, 4, kita ingin kekayaan ini, kita ingin barang ini, kita ingin itu dan seterusnya. Bahkan gereja juga ingin gedung baru. Kita ingin semuanya, ya. Jadi ingin is good. Ya, ingin nggak ada masalah. Karena ingin berkaitan dengan natur daripada manusia. Kalau manusia tidak punya keinginan, maka perkembangan manusia tidak bisa terjadi, tentu saja. Tetapi Paulus memberikan sebuah kata yang menarik di sini, yaitu Paulus berbicara mengenai ternyata keinginan itu perlu kita kontrol. Keinginan yang menjadi natur manusia itu kita harus kontrol dengan yang namanya contentment tadi. Karena kalau keinginan tidak kita kontrol, maka kita nggak punya contentment. Dan permasalahannya adalah Paulus menggunakan kata, ternyata keinginan itu seperti sebuah jerat, seperti sebuah jebakan. Saudara, ketika bicara mengenai jebakan, ketika bicara mengenai jeratan, maka kita mendapati bahwa sebuah umpan harus umpan yang enak, umpan yang manis, umpan yang kelihatan baik. Tetapi kita tahu ketika kita kemudian mengambil umpan tersebut, kita akan terikat oleh umpan tersebut. Dan disinilah Paulus berkata, berhati-hatilah. Amat berhati-hati dengan keinginanmu. Karena kalau engkau tidak hati-hati, keinginan itu akan seperti jerat yang mengikat engkau. Saudara, saya senang dengan gambar ini. Seseorang yang diborgol. Ketika bicara mengenai borgol, maka kita mendapati artinya kita diikat. Tapi di gambar ini borgol itu adalah satu tangan kita, tapi satu tangan itu adalah uang, begitulah, ya, adalah uang. Saudara, dan kerap kali kita diikat oleh uang tersebut. Saudara, manusia kita perlu uang, tentu saja. Saya sebagai hamba Tuhan juga perlu uang. Siapa yang tidak perlu uang? Tetapi saudara dan saya harus berhati-hati. Saudara dan saya harus menyikapi realitas uang tersebut. Karena permasalahannya bukan saja kita butuh uang. Kalau kita perhatikan dalam ayat 10, Paulus berkata, cinta uang itu begitu mempengaruhi kita. Dan kita bukan hanya butuh uang. Yang Paulus katakan kita memburu uang. Jadi perhatikan di sini. Kita bukan hanya butuh uang, tapi kita buru uang. Uang itu menjadi sesuatu yang kita kejar begitu rupa. Dan uang itu menjadi sesuatu yang rasanya nggak pernah cukup. Dan kemudian membuat kita selalu more and more and more. Saudara, saya pernah ikut sebuah conference hamba Tuhan, ya. Dan waktu itu discipleship di Filipina. Ada satu hamba Tuhan yang pimpin dalam sesi plenary. Dan saya tuh geleng-geleng kepala, gila bener. Ini konferensi hamba Tuhan dan para pelayan, para penatua majelis. Tapi dalam konferensinya itu dia tekankan apa? Kita harus apa? More. Dia berkata, kita perlu apa? More. Semua jawab more. Saya pikir,
saya tidak alergi dengan realitas keinginan dan kebutuhan yang more tentu saja. Tapi Paulus berkata, hati-hati. Karena more yang begitu rupa bisa terjadi karena kita tidak mengontrol keinginan itu. Saudara, dan inilah kerap kali dalam hidup kita. Saudara, menarik sih berapa banyak yang kita butuhkan. Itulah sebabnya dalam 1 Timotius pasal yang ke-7 tadi, kalau saudara perhatikan, Paulus berkata, asal ada makan dan pakaian cukuplah. Kita tidak membawa sesuatu apa dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa. Setelah kita selesai. Cuman menarik sekali, kita begitu seakan membutuhkan begitu banyak. Saudara, dan disinilah kita harus mengontrol. Saudara, ada satu lagu Kristen, lagu sekolah minggu sebenarnya yang saya percaya semua kita atau kebanyakan kita lah mestinya kita tahu lagu tersebut. Lagu itu adalah apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang. Bukan Tuhan Yesus. Satu-satunya lagu Kristen yang uang lebih banyak daripada Tuhan Yesus cuma lagu itu. Saudara bayangin, sejak sekolah minggu kita udah diajari lagu itu. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, malam, petang, uang. Lalu, bukan Tuhan Yesus. Untung ada Tuhan Yesus di belakang. Kalau enggak pasti kita enggak nyanyi di gereja. Tapi saudara perhatikan, uang aja 5 kali, Yesus cuma 1 kali. Saudara, dan menurut saya ini lagu yang sejak kecil kita udah diingatkan hati-hati dengan uang. Pagi, siang, malam, petang, bahkan mimpi pun mimpi masih dagang. Mimpi cari duit, begitu jadinya. Saudara, karena memang menarik sekali uang itu menjadi sesuatu yang itulah sebabnya Yesus berkata di dalam khotbah di bukit, engkau tidak bisa mengabdi kepada 2 Tuhan. Kepada Allah atau Mammon. Nggak bisa. Saudara, dan bagi saya khotbah di bukit kalimat Yesus ini menarik. Yesus itu uang, Mammon, harta materi itu kan cuma ciptaan. Itu cuma benda. Tapi di sini Yesus menyetarakan. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah yang begitu besar. Dan kepada Mammon yang ciptaan ini. Mammon ini. Tapi Yesus menyetarakan. Ini 2 yang kalau kita kan katakanlah pertandingan tinju gitu harus kelas berat lawan kelas berat, ya kan? Nggak bisa kelas berat lawan kelas ringan begitu jadinya. Itu pasti habis. Dan perhatikan, ketika Yesus berkata engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah yang kelas berat ini, yang sangat berat ini, Yesus memparalelkan dengan Mammon. Artinya, jangan anggap enteng dengan yang namanya uang. Jangan anggap enteng dengan segala keinginan itu. Saudara, kalau kita tidak kontrol dengan baik, hidup kita hanya memburu uang. Hidup kita tidak berfokus kepada Kristus. Tidak berfokus kepada Allah. Saudara, apalagi kita berada pada sebuah zaman ya. Sekarang itu kan di dalam segala bagaimana kita melipat gandakan uang. Ada beragam banyak instrumen. Salah satu instrumen yang menarik adalah berkaitan dengan investasi kita di entah saham dan sebagainya. Saya tidak bicara mengenai saham dan sebagainya. Tapi saya cuma mau berbicara mengenai sesuatu yang menarik adalah semua investasi itu kita kontrol di sini. Dan kadangkala saya pernah berjumpa ya, ada dalam sebuah acara gerejawi ya. Pas saya duduk, saya tidak jadi pembicara, saya duduk lalu ada jemaat lain di sebelah sana. Dia keluarin handphone, ngelihatnya apa buka? Chartingnya saham. Saudara perhatikan di sini. Betapa uang itu mengikat kita luar biasa. Kita harus kontrol. Saya tidak berbicara mengenai saham boleh atau enggak, tapi saya mau berkata, saudara perhatikan. Hati kita itu begitu terikat dengan semuanya itu. Ini bukan keinginan. Bagaimana kita bisa punya karakter Kristus? Bagaimana kita bisa tinggal di dalam Dia? Karena kenyataannya kita tinggal di dalam segala charting daripada fluktuasi investasi yang kita lakukan. Sekali lagi, investasi is okay.
Sekali lagi, saudara bisa menggumulkan beragam investasi yang saudara lakukan. Saya tidak berkata itu salah. Tapi saya mau berkata, ingatlah jeratan daripada segala keinginan, segala investasi itu. Karena jujur harus saya katakan, jangan-jangan investasi itu menjadi Tuhan kita. Engkau hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan. Dan pilihanmu, Allah atau Mamon. Allah atau Mamon. Hal yang pertama di sini Paulus berbicara mengenai contentment, itu berkaitan dengan sebuah kecukupan, berkaitan dengan sebuah kontrol terhadap keinginan. Contentment berkaitan dengan kewaspadaan terhadap keinginan yang ada di dalam diri kita. Semua kita punya itu dan kita harus waspada. Hal yang kedua, ketika Paulus bicara mengenai kecukupan, Paulus menggunakan kata berkaitan dengan sebuah nafsu yang hampa, ya. Keinginan atau nafsu itu Paulus tambahkan dengan statement itu nafsu yang hampa sebenarnya. Sesuatu yang kosong. Saudara, kalau kita berbicara mengenai hidup manusia, ketika kita kecil, kita itu sudah diajarkan oleh orang tua kita, which is nggak salah total, ya, tetapi berbahaya tentu saja, yaitu kita harus sekolah baik-baik. Jawabannya, kenapa engkau sekolah baik-baik? Hah? Orang tua biasa ngomong apa? Kenapa kamu mesti sekolah baik-baik? Salah satu kata yang saya dengar orang tua biasa ngomong, supaya kamu tuh bisa jadi orang, tahu nggak? Emangnya tadi belum orang ya jadinya begitu. Ya. Tapi kita ngerti bersama kan, apa artinya supaya kamu bisa jadi orang? Iya kan? Maksudnya kalau kamu sekolah baik-baik, nanti kamu berhasil, kamu punya posisi luar biasa, kamu punya posisi ini, punya company itu, kamu itu akan jadi orang. Berkaitan dengan kamu akan direspek, kamu akan dihargai, kamu akan dihormati dan segala hal. Saudara, satu sisi jawabannya ada benarnya. Dunia ini adalah dunia yang akan menghargai saudara yang punya uang banyak. Saudara punya posisi tinggi. Tetapi Paulus sedang berbicara, oke, anggap dunia menghargai. Tapi pertanyaannya adalah, apakah betul hidupmu akan dipuaskan dengan semuanya itu? Apakah hidupmu akan mempunyai nilai, arti sesungguhnya dengan semuanya itu? Penulis kitab Pengkhotbah adalah seseorang yang dicatat dalam Alkitab yang memiliki segala-galanya. Dia adalah seorang raja Israel. Dia punya istana begitu megah. Dia punya harta begitu megah. Beragam negara datang kemudian memberikan segala upeti, segala hal kepada dia. Dan berkaitan dengan kehidupan pleasure dalam sexual life, dia punya istri gundik yang begitu banyak. Apa yang kurang? Apa yang kurang? Saudara, tapi menarik sekali. Ketika dia dapat semuanya, dia kemudian mendapati segala sesuatu dia sebut dengan sebuah kata. Kata apa? Sia-sia. Sia-sia. Saudara, menarik sekali. Kita yang gak punya uang banyak, ya. Kita yang gak punya beragam hal, kita berasumsi berpikir, kalau nanti saya punya ini saya akan happy. Kalau saya punya ini saya akan luar biasa. Saya ini. Saudara, uang itu segala materi hanya sesuatu yang hampa sebenarnya. Bukan itu. Saudara, saya pernah suatu ketika melayani ada seorang istri konglomerat. Ya, ini benar-benar konglomerat. Kalau saya sebut saudara pasti tahulah begitu jadinya. Ya, karena dia demen mempelajari Alkitab waktu itu. Dia itu kemudian minta saya, Pak Tommy boleh nggak datang ke tempat saya untuk saya pingin belajar Alkitab lah begitu. Kita belajar Alkitab bareng. It's okay. Jadi saya sempat beberapa kali ke rumahnya begitu. Dan satu ketika dalam bercakap-cakap saya cukup kaget. Dia berkata begini, Pak Tommy jujur ya, saya itu ya kalau mau ada acara temenin suami atau acara dengan istri-istri daripada suami, para sosialita tersebut. Jujur, saya itu stres banget loh begitu. Oke, stres apaan Bu jadinya?
Saya stres itu berkaitan dengan saya pakai pakaian apa begitu jadinya. Saudara, tentu saja bukan karena dia nggak punya pakaian. Ya, tentu saja bukan karena dia bukan punya pakaian. Tapi menarik sekali dia berkata, saya stres karena saya harus pakai pakaian apa. Saudara, saya baru tahu konglomerat juga stres pakai pakaian apa. Kalau kita memang stres kan pakai pakaian apa, iya kan? Kok itu lagi begitu, kok lecek banget begitu, kok warnanya suram aja begitu loh jadinya. Ya. Tapi istri konglomerat juga stres pakai pakaian apa. Dia stres pakai pakaian apa karena apa? Saya kalau udah pakai satu kali pakaian ini, saya kalau mau pakai lagi saya mesti pikir dulu saya ketemu siapa, ini akan susah begitu loh. Lalu di foto atau enggak. Ya, udah pakai sama siapa di foto, nanti foto ada acara, loh kok bajunya sama-sama melulu begitu loh. Sehingga bajunya dia itu menjadi baju yang dia harus koleksi terus dan tidak ada habis-habisnya. Saudara, hidup ngapain sih sebenarnya? Hidup ngapain? Punya harta yang banyak tetapi ternyata ngapain begitu loh. Saudara, dan saya cukup banyak berjumpa dengan orang-orang yang finansial udah oke. Dan ketika mereka sharing kepada saya cuma mendapati hidup tuh ngapain sih sebenarnya. Ada yang punya harta yang sudah begitu banyak, stres karena apa? Nih harta nih anak-anak nih bagaimana begitu loh jadinya. Anak mulai ribut sana sini. Ada kita stres punya harta dengan harus dijaga, dengan kompetisi di sana sini. Setiap tahun harus memikirkan income yang sekian puluhan ratusan M lagi begitu loh jadinya. Hidup itu seperti more and more yang tidak ada habis-habisnya. Dan at the end semuanya itu hampa. At the end semuanya itu hampa. Bahkan bukan hanya hampa, tapi itu juga membawa kita kemudian menyimpang dari iman. Berapa banyak orang yang karena materi, karena karir, karena mengejar keinginan itu, dia mengabaikan Tuhan. Dia mengabaikan Tuhan. Saudara, dan suatu ketika saya mendengar seorang jemaat yang lain, dia punya supermarket lah begitu jadinya. Ya, beberapa chain supermarket. Dia kemudian sharing berkata seperti, aduh Pak Tommy, saya nih kerja sama orang Kristen juga. Dia cek saya gila-gilaan begitu loh jadinya. Padahal orang Kristen tersebut juga orang Kristen yang jauh lebih kaya daripada dia. Saudara perhatikan, udah begitu lebih kaya, dia Kristen. Tapi bisa aja begitu, dia cek orang lain begitu luar biasa. Dan dengan cara yang gak benar. Padahal pikir-pikir, kurang duit apaan? Ya kan? Kurang apa sebenarnya? Permasalahannya bukan kurang kekayaan. Tapi dia tidak punya contentment tadi. Karena contentment akan membuat dia untuk berkata, okay, this is enough. Saudara, itulah sebabnya kalau kita berbicara mengenai kata contentment. Saudara, kalau saudara perhatikan ini ada beragam kata yang related dengan contentment. Ya, contentment itu membuat kita satisfy, kita puas. Contentment itu membuat kita happiness, membuat kita rejoice, membuat kita bisa punya pleasure, membuat kita tuh bisa blessedness, membuat kita beragam hal, fulfillment, satisfaction. Saudara, beragam hal. Ini komponen-komponen ketika kita punya contentment tersebut. Saudara, dan ini yang menjadi bagian yang harus kita miliki. Dan saudara, sebenarnya sederhana bukan kalau kita perhatikan kata contentment dari kata content. Artinya ya udah, kita tuh udah penuh begitu. Saudara, kalau di sini ada sebuah gelas. Anggap ini enggak ada air begitu. Saya buka ini jadi gelas kosong. Maka gelas ini menjadi sebuah konten. Ketika saya mengisi air, maka setelah penuh, udah cukup. Saudara mau tambahin pun, ada guna nggak? Ada guna nggak? Nggak ada guna. Saudara mau tambahin seberapa banyak pun, yang terjadi adalah apa? Ya tetap nampungnya cuma ini. Dia cuma akan melebur. Nah, contentment bicara mengenai sesuatu yang udah hanya ini, enough. Lu tambah banyak juga ngapain? Lu hidup mau ngapain? Saudara hanya bisa tambah banyak kalau apa? Kalau di sininya bolong. Kalau bolong, saudara bisa isi terus.
Dan itulah yang terjadi dengan dunia ini. Kita hanya isi-isi karena bolong. Saudara, dan itulah sebabnya Paulus berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Di dalam Tuhan is enough. Di dalam Tuhan lebih daripada cukup. Saudara, dan kalau saudara perhatikan ini dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Itulah sebabnya dalam ayat 11, beberapa ayat setelah itu Paulus kemudian berkata, kukatakan ini bukan karena aku kekurangan. Tapi aku telah belajar untuk contentment tersebut di dalam segala keadaan. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Karena apa? Karena sukacitaku di dalam Tuhan. Sukacitaku di dalam Kristus. Saudara, dan Paulus kemudian melanjutkan ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia. Dalam hal kenyang atau kelaparan, kelimpahan ataupun kekurangan. Enggak ada satupun. No issue at all. No issue at all. Enggak ada isu sama sekali. Karena kecukupanku aku peroleh di dalam Kristus. Dan saudara Paulus melanjutkan di dalam ayat 13 dengan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa? Karena Dia ada di dalam Kristus. Saudara, saya beberapa kali ketika berkhotbah, saya selalu berkata kepada jemaat, saya dibandingkan dengan saudara. Saya beberapa kali katakan, banyak saya lebih kaya dari saudara. Serius. Saya tidak berani berkata semua. Tapi kebanyakan semua saudara, saya lebih kaya dari saudara. Bukan berarti saya lebih kaya fisikal. Secara material. Tapi karena saudara tidak punya akar yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ketika saudara betul ada di dalam Tuhan, saudara akan dapati hidup ini butuh apa lagi sih sebenarnya. Ketika Tuhan menguasai hidupmu, saudara akan mendapati apapun, baik kaya, baik miskin, baik sakit penyakit ataupun enggak, baik apapun masalahnya, itu no issue at all. Karena Tuhan di dalamku. Kalau Tuhan di dalamku, saya butuh apa lagi? Kalau saya di dalam Dia, saya butuh apa lagi? Saudara, inilah arti kecukupan tersebut. Jangan bodoh. Setiap minggu kita ke gereja. Tapi keluar dari gereja kita hanya khawatir dan gentar dengan apapun hidup ini. Kekhawatiran betul menjadi part daripada hidup kita. Tetapi ketika ada Tuhan di dalam kita, maka kekhawatiran itu akan tergeser. Karena kita akan melihat Kristus segala-galanya. Kristus segala-galanya. Saudara, dan itulah sebabnya 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan, ibadah ditambah kecukupan. Itu adalah sebuah keuntungan besar. Ibadah ditambah kecukupan. Kenapa banyak di antara jemaat berkata, heran, saya sudah sekian puluh tahun menjadi orang Kristen. Saya rajin ke gereja, bahkan saya melayani ini itu. Tapi kenapa ya? Hidup saya itu seperti hidup yang tidak penuh, tidak ada dengan damai sejahtera. Hidup saya itu hanya bergejolak. Hidup saya itu hanya berkecamuk. Hidup saya itu seakan-akan tidak ada arti. Jawabannya sederhana. Karena engkau tidak ada di dalam Dia. Kalau ibadah dikurangin kecukupan, ibadah dikurangin contentment tersebut. Dan contentment bukan hanya karena karakter dunia. Tapi contentment karena kita ada di dalam Kristus. Kristus segala-galanya. Maka disitulah kita akan punya keuntungan yang besar. Saudara, nikmatilah keuntungan itu. Nikmatilah anugerah yang Tuhan berikan. Saudara, surga bukan hanya ada di sana. Tapi surga real ada di sini. Dengan satu catatan. Kita di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus. Kita berdoa. Tuhan, Engkau yang pimpin hidup kami, agar hidup kami ada dalam anugerah-Mu. Tuhan pimpin hidup kami,
agar hidup kami selalu di dalam Engkau. Karena hanya di dalam Engkaulah Tuhan, dunia dan seisinya tidak lagi menjadi sebuah masalah bagi hidup kami. Dan hidup kami hanya akan menjadi hidup yang penuh sukacita dan damai, karena Engkau bersama dengan kami. Tuhan, tolong kami. Jangan biarkan kami ibadah seperti ini, tapi kemudian kami tidak sungguh memiliki hadirat Tuhan. Hamba sungguh berdoa, hamba sungguh memohon, pimpin hidup kami. Dengar doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Tommy Elim yang sudah mencurahkan firman Tuhan bagi setiap kita. Sebelum kita masuk ke dalam persembahan, izinkan saya bertanya, apakah saudara-saudari yakin bahwa Tuhan baik? Yakin saudara, apakah Tuhan baik? Tolong dijawab. Saya masih menunggu jawabannya. Tuhan baik? Baik, sekali lagi, Tuhan baik? Mari kita bersama nyatakan bahwa Dia sungguh baik, Tuhan baik. Karena Tuhan tahu bahwa kita semua tahu bahwa Tuhan pasti pelihara kita semua. Ku tahu Bapa peliharaku. Terpampang untuk persembahan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Mari kita bersama berdiri, kita nyanyikan sekali lagi. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Mari kita bersama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui pewartaan hamba-Mu, yaitu waspada akan jeratan-jeratan duniawi yang hampa pada akhirnya, dan justru dapat menjauhkan diri kami dengan-Mu Tuhan. Ingatkan kami agar setia tinggal di dalam Tuhan, sehingga kami dapat berbuah di dalam aspek kehidupan kami. Kiranya firman Tuhan yang telah kami dengar tadi dapat kami tanamkan di dalam hati
dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, tak lupa juga kami berdoa bagi persembahan yang barusan kami berikan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan untuk duduk. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merupakan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Serangan jantung merupakan penyakit yang bisa menimpa siapa saja, alias tidak memandang usia. Semakin bertambah usia seseorang, semakin tinggi resiko terkena penyakit jantung. Jika ada salah satu anggota keluarga mengidap penyakit jantung, maka anggota keluarga lainnya juga dapat beresiko mengalami gejala serangan jantung. Lalu bagaimana pertolongan yang tepat pada saat terjadi serangan jantung?
bersyukur. Walaupun kami susah, kami mau ikut Yesus. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hati Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita bisa datang ke rumah Tuhan dan beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kita mau berterima kasih kepada Pendeta Tommy Elim yang sudah melayani kita pada pagi hari ini, mencaringkan firman Tuhan yang luar biasa. Demikian juga kita mau bersyukur kepada rekan-rekan yang lain yang sudah melayani kita pada pagi hari ini, sehingga ibadah kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan kita bisa menikmatinya bersama-sama. Yang berikutnya, jika ada di antara kita yang baru pertama kali beribadah bersama-sama, bisa memperkenalkan diri sehingga kami bisa menyambut ya, saudara pada pagi hari ini. Mungkin yang pertama di bagian atas balkon, mungkin ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah bersama-sama, bisa mengangkat tangan supaya kami bisa menyambut saudara. Mungkin ada? Ada yang di bawah mungkin, sebelah kiri saya. Tengah, samping kanan, ya tidak ada juga. Bapak Ibu yang terkasih, kita ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, pada hari Rabu yang akan datang ada kebaktian doa yang khusus. Kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Jadi kebaktian doa itu hanya untuk berdoa untuk bangsa Indonesia. Dan pada hari Rabu tanggal 21 tersebut ada dress code-nya. Kita diminta untuk memakai baju batik ya, sebagai tanda kita adalah bangsa Indonesia yang mengasihi bangsa ini. Yang berikutnya akan dilakukan kelas pembinaan calon guru sekolah minggu yang baru pada tanggal 7 September. Ya, mulai pada tanggal 7 September dilakukan setiap hari Sabtu jam setengah 9 pagi di ruang Korem lantai 4. Ya, jika ada di antara Bapak Ibu yang tertarik ingin melayani anak-anak sekolah minggu, bisa menghubungi Lausa Eti, Guru Injil Eti. Pelatihan untuk CPR akan dilakukan pada hari Sabtu yang akan datang, hari Sabtu depan tanggal 24 Agustus. Ada Dr. Titin yang akan membimbing dan juga ada tim khusus ya dari kadre yang akan memimpin kita juga. Dapat dilakukan pendaftaran di tata usaha gereja. Jadi akan dilakukan pada hari Sabtu yang akan datang, Bapak Ibu bisa segera mendaftarkan diri. Komisi Pasutri juga akan mengadakan kebersamaan ya, di Anyer, di Max One Hotel ya, pada tanggal 24 Agustus, Sabtu yang akan datang juga. Ya.
pendaftaran ditutup hari ini, tanggal 18, hari Minggu ini. Jika Bapak Ibu belum daftar, bisa segera menghubungi Ibu Monica untuk informasi dan pendaftarannya. Yang berikutnya, kelas bimbingan pranikah sudah dibuka dan akan dimulai pada tanggal 29 Agustus. Pertemuan dilakukan sebanyak 10 kali secara onsite. Jadi buat Bapak Ibu sekalian atau mungkin ada anak-anak dari Bapak Ibu yang merencanakan pemberkatan pernikahan, dapat segera mendaftarkan diri paling lambat tanggal 25 Agustus minggu depan ya, berarti Bapak Ibu yang terkasih, dan pendaftaran bisa menghubungi tata usaha gereja. Demikian juga kelas baptisan atau CD akan diadakan pada tanggal 8 September sampai tanggal 3 November, setiap hari Minggu jam 10 sampai selesai sampai jam 12. Pendaftaran dapat menghubungi tata usaha gereja, terakhir pendaftaran itu tanggal 1 September. Jika ada dari kita semua yang ingin belajar lebih lanjut atau ada anak kita yang ingin di CD, bisa segera mendaftarkan diri. Berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Yaniati Gea, usia 44 tahun pada hari Rabu kemarin. Almarhumah adalah kakak terkasih dari Ibu Dinila Gea, kakak ipar dari Bapak Yotam Gea, salah seorang staf multimedia kita. Dan dimakamkan pada hari Minggu ini. Kita berdoa kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memberikan salam satu dengan yang lain. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita ini dan juga untuk setiap kita. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami Engkau tetapkan menjadi orang Indonesia. Kami bertumbuh, kami hidup di tanah Indonesia ini yang kaya. Dan kami bisa hidup, kami bergembira, kami mengenal orang, kami menjadi orang Kristen. Juga di sini kami bersyukur Tuhan memberikan kami bangsa yang baik. Tapi kami juga tahu Tuhan bahwa bangsa kami ini sedang berproses untuk menjadi sebuah bangsa yang Tuhan inginkan sendiri. Yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Begitu banyak hal yang kami lihat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan seringkali juga kami terhanyut di dalamnya. Oleh karena beberapa kepentingan-kepentingan yang menurut kami berguna buat kami. Oleh karena itu kami mau menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa dari bangsa kami ini. Pegang tangan setiap anak-anak bangsa ini ya Tuhan. Bawa mereka mendekat kepadamu. Beri mereka iman. Agar mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Tiada yang mustahil buatmu ya Tuhan. Mungkin buat kami pada saat ini, kami tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi seluruh bangsa ini. Tapi kami minta kepada yang mempunyai bangsa ini. Engkau yang selalu melihat keberadaan bangsa kami ini. Kasihanilah bangsa kami ini ya Tuhan. Dan jadikanlah bangsa ini seturut dengan kehendak-Mu. Pakai orang-orang Kristen. Pakai anak-anak-Mu yang sudah terlebih dahulu percaya kepada-Mu di dalam bangsa ini. Menjadi alat-Mu ya Tuhan. Untuk menjadi pemberita Injil dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, dalam setiap perkataan mereka, sekecil apapun perkataan itu, yang berdasarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Engkau pakai untuk mencelikkan mata setiap anak bangsa, sehingga mereka bertobat. Tuhan, kami menyerahkan pemimpin-pemimpin bangsa kami, yang saat ini sedang memimpin, kiranya Tuhan menganugerahkan mereka hikmat dan bijaksana, agar mereka bisa memimpin dan menghasilkan aturan-aturan, kebijakan-kebijakan yang bisa mendatangkan damai, bisa mendatangkan keadilan, pemerataan di segala bidang. Tuhan yang tolong.
Tuhan, kami menyerahkan juga pemimpin di masa yang akan datang. Kami berdoa, walaupun tidak sempurna dalam segala sesuatu, biarlah lahir pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh penuh dengan hikmat untuk bisa memimpin dan membangun bangsa ini demi masa depan yang lebih baik. Demikian juga gereja-gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berada, biarlah bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk menciptakan damai, bergandengan tangan, tidak adanya konflik, bersama-sama bergandengan tangan, berperang melawan ketidakadilan dan kekacauan yang terjadi. Kiranya semua gereja Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, untuk mendatangkan damai sejahtera, menjadi pekerja-pekerja damai. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap kami, keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, setiap pergumulan-pergumulan kami, baik di dalam rumah kami, baik di dalam pekerjaan kami, dalam pergaulan kami. Tuhan yang tolong kami ketika kami berada di dalam setiap pergumulan-pergumulan tersebut. Kami mengangkat tangan dan memohon kepada Tuhan, apapun pergumulan kami itu ya Tuhan, selalu ada jalan keluar. Engkau, karena Engkau ya Tuhan mengasihi kami, karena Engkau yang maha kuasa peduli dengan kami. Kami minta kepada Tuhan, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kami doa ini Tuhan, naikkan kepada Engkau, karena Engkaulah yang mengasihi kami, dan hanya Engkaulah yang mulia, yang agung, dan yang tinggi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya ya Esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan kita terima berkat daripadanya. Kita pergi menjadi saksi-saksinya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta Allah yang tak berkesudahan, serta persekutuan, kekuatan pimpinan, penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap langkah kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Saat teduh, Tuhan berkati kita semua.